Hai Mr. Lover, welcome back again with Mr. Saputro. Kali ini gue kepingin ngebahas tentang negara Portugal. Portugal adalah salah satu negara tertua di Eropa. Ketika kita mendengarnya, mungkin Mr. Lover langsung membayangkan negara tersebut dengan karya arsitektur yang bermandikan matahari bersama dengan lautan yang megah. Dan pemain bola yang satu ini, Cristiano Ronaldo. Nah, budaya masyarakat lokal yang telah terbentuk selama berabad-abad juga membangkitkan keinginan untuk mengenalnya lebih jauh. Seperti misalnya untuk mempelajari apa itu perasaan saudade, dan mengapa orang-orang lokal sangat menyukai manisan dari kuning telur. Well, mari kita buktikan, Mr. Lover. Orang Portugis terkadang merasa saudade. Kata saudade tidak memiliki terjemahan yang tepat dalam bahasa apapun. Namun terlepas dari itu, ia memainkan peran penting dalam budaya di sini, dan mungkin kita memahami jiwa melankolis orang Portugis. Seringkali istilah ini dihubungkan dengan kata nostalgia, tetapi itu bukan hal yang sama. Saudade berarti keinginan yang dalam atau kerinduan akan sesuatu. Itu bisa merujuk pada seseorang, tempat, objek, atau situasi yang dirindukan seseorang. Bahkan bisa merujuk pada sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa eksis dalam kehidupan nyata. Bahkan bisa menjadi rasa ketidaklengkapan. Hal ini diasumsikan bahwa kata ini pertama kali muncul pada era penemuan geografis besar ketika pelaut yang akan berlayar didorong oleh perasaan ini. 2. Makan malam tidak lebih awal dari jam 8 malam. Orang Portugis suka makan larut malam. Makan terakhir itu berlangsung antara jam 8 malam dan jam 10 malam. Bahkan restoran hanya buka saat ini jam 7 malam. Jam pertama buka biasanya kosong. Penduduk setempat sarapan pada pukul 8 pagi, makan siang sekitar pukul 1 siang, dan menikmati makanan ringan di siang hari. Ya, sebagian makanan penutup lokal terbuat dari kuning telur. Ada berbagai macam makanan penutup yang terbuat dari kuning telur di Portugal. Kuning telur ditambahkan ke adonan isian dan bahkan dimakan sebagai manisan sebagai hidangan terpisah. Pada suatu waktu, putih telur banyak digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti penyaringan. Putih telur ditambahkan ke minuman dan mereka bergabung dengan partikel yang tidak perlu dan mengendap di dasar. Terlalu mahal bagi biarawati dan biarawan untuk membuang kuning telur yang tidak terpakai, dan itulah sebabnya mereka datang dengan banyak resep yang menampilkan bahan unik ini. 4. Orang lokal kesal jika ada yang makan sambil berjalan. Orang-orang lokal sering merasa terhina melihat orang yang berjalan sambil memakan makanan. Makan di sini adalah ritual suci dan hidangan harus dimakan dalam posisi duduk dan perlahan. Tentu saja Mr. Lover, konten makanan dengan makanan cepat saji ada di sekitar, tetapi biasanya mereka mencari tempat yang nyaman untuk makan produk yang dibeli di sana. Mengkonsumsi makanan saat bepergian dianggap sebagai tanda perilaku buruk di Portugal. 5. Memiliki McDonald terindah. Menurut para wisatawan, restoran terindah dari rantai makanan cepat saji paling populer di dunia adalah di Porto. Itu terletak di sebuah bangunan tua dengan interior yang menampilkan elemen Art Deco yang diawetkan, seperti lampu kristal, relief, dan jendela kaca patri berwarna-warni yang dibuat oleh seniman berbakat. Orang-orang lokal menyebutnya McDonald Kekaisaran. 6. Semua orang makan pisang di malam Natal. Pada 24 Desember, ribuan orang berkumpul di kota Braga, Portugis, untuk menghormati tradisi yang disebut Bananeiro. Pada saat ini, beberapa jam sebelum makan malam keluarga Natal, penduduk dan tamu kota merayakan awal liburan dengan makan pisang dan mencucinya dengan minuman. 7. Negara membantu memberi nama pada bayi yang baru lahir.
Negara ini memiliki daftar nama yang diizinkan dan dilarang yang telah disetujui di tingkat legislatif. Daftar pertama termasuk nama-nama Portugis, karena mereka membantu negara untuk mempertahankan identitasnya. Daftar nama terlarang memiliki berbagai nama dari budaya populer seperti Ben Hur, Nirvana, dan Hendrik. Jika orang tua memutuskan untuk memberi nama bayi mereka dan mengabaikan daftar nama yang diizinkan, otoritas negara bagian harus memberi lampu hijau. Namun, ada alasan penolakan juga. Itu bisa berupa nama yang tidak terdengar seperti berasal dari Portugal atau tidak sesuai dengan jenis kelamin bayi, dan itu menempatkan orang tersebut dalam situasi yang buruk. 8. Kedua orang tua mengambil cuti perawatan bayi. Selain cuti ibu, Portugal juga memiliki cuti ayah. Wajib selama 20 hari. Seorang ayah harus menggunakan cuti ini dalam 6 minggu pertama kehidupan bayi, baik sekaligus atau sebagian. Pada saat yang sama, seorang ayah baru harus mengambil cuti 5 hari segera setelah kelahiran bayi menurut hukum. 9. Memberi hadiah kepada karyawan tanpa alasan adalah kebiasaan. Di Portugal, Mr. Lover, hadiah kepada kolega atau pasangan tidak dianggap sebagai suap, tetapi sebagai tanda penghormatan. Hal itu biasanya dilakukan pada awal pertemuan bisnis. Buku, minuman, dasi, dan shawl semuanya bisa menjadi hadiah yang pantas. Menolak hadiah adalah tanda perilaku buruk. Selain itu, juga tidak diinginkan untuk mengembalikan sesuatu yang telah Anda terima. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengirim surat terima kasih setelah meningkatkan rapat. Perusahaan Portugis juga memberikan hadiah kepada klien mereka. 10. Dilarang menggunakan laut sebagai toilet. Ada larangan resmi di Portugal yang sering masuk ke berbagai daftar undang-undang aneh di Eropa. Seseorang tidak dapat buang air kecil di laut di sini. Jika tidak, mereka dapat ditangkap loh, Mr. Lover. Tentu saja, sangat tidak mungkin bahwa tindakan ini akan disetujui di negara lain. Tetapi pertanyaan utamanya, bagaimana para pelanggar tertangkap basah ya, sedangkan mereka Selanjutnya, bahasa Portugis adalah bahasa resmi 9 negara. Lebih dari 236 juta orang di seluruh dunia adalah penutur asli bahasa Portugis. Bahasa Portugis adalah bahasa resmi Portugal, Brasil, Tanjung Verde, Angola, Guinea-Bissau, Mozambik, Prinsip, Sao Tome, dan Guinea Khatulistiwa. Bahasa Portugis juga digunakan di Goa, India, Macau, dan di Timur Leste. Selanjutnya, Portugal, negara tertua di Eropa. Portugal memiliki batas yang sama sejak tahun 1139, menjadikannya negara bangsa tertua di Eropa. Afonso Henriques diproklamasikan sebagai Raja Portugal pertama pada tahun 1139, dan negara itu tetap menjadi kerajaan selama hampir 800 tahun setelahnya hingga Revolusi 1910 yang digagas oleh Partai Republik Portugis. Toko buku tertua di dunia berada di ibu kota Portugal. Toko buku Bertrand atau Livraria Bertrand didirikan pada tahun 1732 dan terletak di Lisbon, ibu kota Portugal. Ini menjadikannya toko buku tertua yang masih beroperasi di dunia. Toko buku Moravia yang tertua berikutnya dibuka di Pennsylvania, Amerika Serikat pada tahun 1745. Dan yang terakhir, Portugal adalah produsen gabus terbesar di dunia. Portugal menghasilkan 70% dari ekspor gabus di dunia. Ini masuk akal karena Portugal memiliki hutan gabus terbesar di dunia. Importir utama gabus Portugis adalah Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Well, Mr. Lover, itulah fakta-fakta unik dan menarik tentang Portugal. So, thank you for watching. Bye-bye.